balik lagi dengan aku Titis, Aku Vivi. kita ada di cerita kita. Jadi ini kita udah begini nih, kita temanya udah tahu nih. Liarin deh, udah tahu kan lo? Udah tahu kan kita mau bahas apa? Kita mau kondangan. Kita mau kondangan kita. Kondangan kemana kita, Mbak? Kondangan ke keluarga Ambandi biar dapet Ini souvenir Rolex. Oke, benar. Oke. Souvenir Rolex. Jadi apa nih Vi, kita kenapa repot-repot ganti custom seperti ini? Karena kita mau bahas film-film India zaman dulu dan pastinya aku pastikan dulu nih, Mbak suka ini kan, suka film Bollywood kan? Suka banget. Kita spesifik bahasnya Bollywood karena kan kalau di India itu industri filmnya tuh banyak banget. Ada Bollywood, ada Hollywood, Tollywood, gitu-gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau Bollywood itu kan yang spesifik yang kita tahu lah film-film Oke. India. Nah, jadi kita hari ini khusus untuk membahas Bollywood. Bollywood. Film apa sih Mbak yang pertama kali Mbak tonton? Kalau pertama kali tonton Maya lupa dong, karena aku kecil, kayak zaman-zaman Mitun gitu, nggak ada yang tahu judulnya. Yang penting India, kalau nggak Mitun Govinda. Wow, Iya. wow, fun fact ya, karena Fun itu fact-nya kan jadul banget ya. jadul banget, dan kamu pernah pakai nama belakang Iya, Mitun. padahal aku nggak pernah nonton film Mitun. Iya, Padahal bener. seru kalau Mitun atau Govinda itu kayaknya spesial buat Kalau action. Oh iya benar. Kalau action komedi kalau gue Action komedi, kalau bener. itu nggak tahu aku karena kan aku nggak nonton filmnya. Kenapa ya? Padahal zaman itu ya ganteng, tapi kan aku masih kecil. Aku juga masih kecil. Aku start film Bollywood itu dari Kuch Hotai. Kuch Jadi Tahe. yang di bawah dia itu aku yang di atas dia. Kuch Tahe sama Dilwale duluan mana? Dilwale yang Dilwale mana? dong, Dilwale duluan yang ada Jayenge. Iya, duluan Dilwale. Dilwale. Tapi aku Nontonnya setelah suka Bollywood. oh, berarti Kuch Tahe sebagai Ya, pembuka. pembuka. Karena dulu kan yang DVD itu kan, sel-sel DVD. Nah, kita tuh satu kampung nonton di satu tempat yang punya DVD. Nah, Oh iya, setelah film Kuch Hotai. Itu ini gak sih? Kamu kayak tahu gak sih kalau yang di desa ada hajatan, terus dia ada nanggap hiburan, TV jadi TV terus dia dipasang di tempat tinggi gitu, TV-nya ditaruh terus disetelin film India terus ditonton rame-rame gitu nggak? Ya, gitu. Selain layar tancap ya, Iya. bukan layar tancap tapi video. Ya, Kalau dia aku nyebutnya itu ada orang nikahan gitu. Wow, hiburannya apa? Video. Wah, kita iya, kayak kayak gitu sih. Tapi ini spesifik gak ada acaranya, cuma emang nonton aja. Oh, Di satu rumah yang istilahnya lebih makmur di zaman makmur dulu. ya, orang kaya Iya, pada betul. zamannya gitu. Betul. Kalau aku lebih sering itu kalau ada hajatan pasti, kalau nggak zaman dulu mungkin kayak Berry Prima atau ya ampun ketahuan banget usianya bro. Tidak apa-apa. Ini harga diri gua. emang udah usianya ya. Iya. Maksudnya kalau nggak Berry Prima atau Susana atau ya itu India zaman Itu ya. Oke. Tapi aku jujur emang belum pernah nonton film yang seniornya si kayak film Dharmendra, Amitabh Bachchan gitu, aku nggak pernah nonton. Kalau Amitabh Bachchan muda gitu maksudnya. Nggak pernah nonton. Nah kalau aku Amitabh Bachchan muda malah nggak ngeh. Pokoknya aku cuma taunya Sri Devi, Mitun, Govinda aja. Gitu aja 3 itu. Kalau Govinda aku masih nonton, tapi kan karena dia bisa aja pasangannya waktu itu Karishma Kapoor Oh, iya, yang gen-gen anak 90-an gitu. Oh iya Karishma Kapoor kan udah makin milenial lah. Iya. Ini berarti gue apa boomer? Enggak. Karena permulaan kamu adalah Kuch Hotahe. Apa kesan keliru? Ya, kesan keliru maksudnya dari ketika dulu kamu nonton dan setelah sekarang kamu nonton kembali bahwa loh dulu kayaknya aku nonton Kuch Hotahe aku Sedih-sedih aja begini, kok sekarang ternyata begini gitu kan? Ada nggak? Ada sih, tapi aku dari dulu memang bukan tim Rahul. Aku dulu nggak suka karena Rahul kan tahu ya sukanya Anjali gara-gara dia cantik. Nah, aku tuh nggak suka di situ, makanya tim aman. Tapi baru tahu kalau sebenarnya Rahul red flag ya baru-baru ini aja. Kayak oh ternyata dia red flag ya. Dulu tuh kayak ya udah karena lebih suka second lead-nya jadinya aku suka. Kalau dulu mungkin lebih ke realistis aja lah bro, lo udah ditinggalin masa lo balik lagi sama orang yang udah ninggalin lo gitu ya. Karena kan si Rahul kan suka Tina karena cantik. Iya. Sementara Anjali ini temennya yang tomboy gitu kan, dulu aku rada-rada tomboy ya, kok dia nggak pilih yang tomboy gitu. Jadi kayak aku berpihak ke Anjali, jadi ikut sakit hati gitu loh. Personal bro, personal. Gitu. Okay, jadi aku dulu tim aman. Kalau aku sih lebih ke dulu
kenapa kamu harus balik lagi ke orang yang udah ninggalin kamu? Coba kalau misalnya Tina nggak Iya, menggoy nggak gitu, meninggal. pasti Rahul nggak bakalan ngejar lo juga Ya, Anjali sebenarnya gitu. juga after si Tina meninggal kan Rahul nggak cari-cari Anjali kan? Ya kecuali ada si Anjali kecil itu. Iya, gara-gara anaknya doang tuh tiba-tiba ketemu yang mempertemukan anaknya. Iya benar-benar. Selain itu kan dia kepikiran aja enggak tuh Enggak, punya benar. temennya, Benar, tahu-tahu diajak main game, tahu-tahu bilangnya Anjali kayak Wow, terlalu. kayaknya tuh skripnya agak gimana gitu, tapi maklum sih itu kan skrip pertamanya sutradaranya ya. Karen Johan. Iya. Emang skrip pertamanya Iya, dia. itu emang debutnya si Karen Johan. Wow, dan sukses ya langsung ya. Yang langsung sepanjang masa. Oke sih. Nah kalau sekarang nih baru nih ada kategori green flag, red flag baru deh. Banyak tuh. Rahul, ini Anjalimu sudah bisa menghantam, nggak boleh kekerasan ya. Iya. Intinya kayak gitulah ya. Ada Rahul yang green flag, tapi Rahul Rajat. Yang di? Kapikushi. Oh iya. Mungkin namanya Rahul juga. Iya, itu namanya Rahul Rajat, Rahul Anjali juga kan? Oh iya ya. Rahul Anjali. Ya, aku malah lupa. Aku soalnya jujur aku keingetnya ya? cuma Pul doang. Soalnya Rahul punya adik ipar kayak Pu nggak tertarik. Iya. Coba siapa yang punya adik ipar kayak Pu gitu? Seksi Pu dan nggak tertarik gitu Iya, ya. nggak tertarik gitu. Aduh. Benar. Apalagi dia udah mengalami akulturasi karena dia udah tinggal di barat, dikuliahin gitu kan. lagi kan, dikuliahin di. Tapi emang adiknya Rahul lebih menggoda sih daripada Rahulnya. Bodoh kalau misalnya. Benar. Soalnya saingannya Ritik Roshan bro. Saingannya Rohan. Kita pasti kalau nontonnya ya dong gitu. Gitulah intinya itu dari Iya. konsep apa misunderstanding. Iya, bisa jadi. Terus menurut Mbak ada nggak sih film yang dulu tuh kayaknya green flag ternyata sekarang red flag selain Ada apalagi? cori. Oh, kenapa? Cepet. Ya bayangin aja dong lo Dari POV Mbak nih. dari POV gua yang salah siapa gitu. Yang salah red flagnya ternyata di bagian apa? Ya lakinya aja sih, maksudnya siapa yang mau jadi perempuan gitu ya kan, walaupun sekarang sudah ada surrogate ya. Waktu itu kan belum ada surrogate atau mungkin sudah ada, cuman kita belum terlalu dengar soal ibu pengganti kayak yang dicuri-curi cupik gitu. Tapi dipikir aja bro, kalau misalnya kita sebagai ibu pengganti kayak si Preity Zinta, di situ siapa ya namanya, aku lupa lagi. Di situ namanya Madu. Oh ya, Madu Bala. Madu Bala. Nah, padahal di situ posisi Madu Bala adalah seorang pekerja ya kan, pekerja malam gitu. Walaupun seorang pekerja malam seperti Madu, ketika dia sudah diamanahi buah hati gitu, tetap aja bro, jiwa keibuannya tidak ingin kehilangan anaknya. Tapi kan dia ujung-ujungnya menyerahkan gara-gara kasih sayangnya juga kepada itu si yang Puja. Dari dulu sebenarnya enggak ini sih, dari dulu aku nggak terima sih. Memang aku dari dulu tim Madu sih sebenarnya sih. Iya, aku ini sih memang benar. Cuman mungkin aku kesel emang malah lakinya. Nah, ya kan sama kan. Nah, terus justru sekarang ada pola pikir yang berubah karena sudah ada pelegalan di sana. Iya, sebagai ibu pengganti surrogate ya. Gitu. Ya seperti kasus cori-cori suka itu. Yang itu yang bikin kesel aku juga karena apa kan mereka jadinya punya anak karena si Pujanya ini kan nggak pulang gitu, jadi memberi kesempatan. Itu aku juga kesel tuh di situ, kenapa sih harus dibiarkan. Oh iya. Terus aku kayak ya udah sih, kalau nggak punya anak ya udah biar aja gitu. Nah mungkin caranya dulu cori-cori cuke-cuke itu kan caranya kan agak ini ya, agak tabu. Kalau surrogate kan sekarang beda lagi ya, sistemnya dokter dan tanam cuman pindah rahim aja gitu. Kalau dulu kan caranya lebih tabu, kayak kok melegalkan zina gitu. Iya gitu sih. Kalau aku film yang red flag adalah Muhabbatain karena si gurunya itu ya, guru cool. Iya, bukan si guru, si Raj Aryan. Oke. Masa ngajarin murid-muridnya cewek-cewekan, pacar-pacaran gitu kan. Yang kedua kayak dia bisa melihat hantu itu kan kayaknya lebih
ini kamu harus ke psikolog bukan iya, ngajar. bukan Iya, ngajar. Jadi kayak dulu tuh nggak suka sama Amitabh Bachchan, sekarang jadi mendukung Amitabh Bachchan. Iya lah. Oke, tapi aku mau tanya, aktor favorit klise tapi aku penasaran siapa yang ini, bukan ini kita membicarakan yang era bebas Shahrukan ke atas, bukan yang ke bawah. sini. Ya. Ke bawah malah nggak ada, ke atas Bawah juga nggak ada nggak ya? ada sih. Maksudnya aku nggak punya spesifik, iya kayak misalnya orang kalau spesifik suka kan, entah filmnya jelek entah filmnya bagus, tonton aja dulu. Karena aku suka pemainnya, ya nggak? Iya benar. Nah aku nggak punya spesifik itu. Oh gitu. Aku lebih random. Oh, tapi kalau aku agak lucu ya, karena aku suka film Dilwale Dulhania Le Jayenge kan. Tapi aku kalau aktor lebih suka Salman Khan. Suka? Salman Khan. Oh Salman. Daripada Syahrukh. Syahrukh juga suka, tapi kayak dibilang kalau Syahrukh atau Salman, aku pilih Salman gitu. Salman tuh aku enggak terlalu. Oh ya, ya aku nggak suka ya. lagi. Selera ya bro. Iya. Selera. Jadi nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Karena dari dulu ini dulu selain film Dilwale itu Syahrukh kan nggak pinter berantem. Oh paham. Kalah mulu dia kalau berantem, jadi kayak ya ampun gitu. Nah kalau si Salman ini filmnya dia kan ganteng ya, menurutku ganteng tuh zaman dulu, umur dia masih awal-awal 30 tuh menurutku ganteng banget, dan film-filmnya dia tuh green flag. Oke, iya sih. Terus kayak yang effort banget ngejar orang yang dia suka gitu. Mana kebawa ke real life lagi? Aduh. Iya lagi kan. Ini belum nikah kan ya? Belum. Sama siapa? Aman. Oh diajak kan, aku enggak. Aku nggak mau dua. Itu kan tapi kemudian bergeser nggak? Oh iya bergeser dong pasti. Iya bergeser lah. Maksudnya di setiap era tuh ada favoritnya. Oh. Jadi kalau disuruh milih satu bingung juga sih. Juga. Karena setiap era kan pasti berubah-ubah. Nah generasinya ada. Iya. Nah generasi dia itu lebih komplit daripada generasi aku. Iya, Kita iya. kan satu generasi. Tapi kesukaan aku terhadap Bollywood itu berhenti di eranya ini sih. Kamu tahu Tara Rumpung nggak? Rani Herdi yang cowoknya membalap. Saif Ali Saif ya. Iya, Tara Rumpung. Itu Nah juga itu aku suka banget. kayaknya aku berhenti di situ deh. Itu dua, karena era-era itu ya film Bollywood itu udah bergeser. Iya, itu udah ada era baru. Nah, kamu masih jalan, aku udah berhenti. Makanya aku nggak terlalu update yang kesini-kesini. Karena untuk yang ke situ tuh filmnya udah terlalu Hollywood Modern. banget, yang terlalu modern, kayak yang seks bebas dan segala macam itu udah masuk Bollywood. Jadi kita jadi kurang ini ya. Cuman lagu-lagunya memang masih enak. Dari lagu, dari dance, dari konsep itu lebih banyak akulturasi, lebih banyak campuran barat ya. Iya. Daripada yang era-era Tara Rumpung ke bawah. Tara Rumpung itu sebenarnya udah mulai ada campuran tapi masih oke gitu ya. Itu berarti Mbak suka tema yang lebih konvensional daripada yang sekarang kan banyak tuh ragamnya. Ada Bollywood, ada yang tentang psikologi juga, action tentu aku nggak suka juga yang action sih. Tapi sekarang tuh temanya tuh lebih beragam gitu loh. Kalau dulu kan ya ada jahat, ada cinta-cintaan, sekarang tuh ada psikologi. Kalau yang nonton nggak Shahrukan yang diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya yang dulu yang tadi aku sebut eranya Mithun Govinda itu lebih banyak ke action komedi, action atau action komedi gitu ya. Nah terus pergeseran ke era Shah Rukh Khan dan itu romance, kebanyakan romance, family, konflik keluarga gitu. Ya sekitar itu aja. Nah baru setelah masuk era modern itu benar-benar lebih luas lagi ya, lebih luas lagi ininya, explore temanya, kayak psikolog, terus yang kayak apa, female center juga, maksudnya nggak perlu Shah Rukh Khan, dia udah bisa jadi Gangubai, terus ada lagi yang apa namanya, pokoknya banyak deh sekarang film-film perempuan jadi pemeran utamanya, jadi dia nggak butuh aktor berkelas gitu. Banyak tau film-film dulu kayaknya banyakan yang sekarang dipikir itu red flag banget loh, kayak ini Dilhai Tumhara loh. Aku pasti kesel sama Arjun Rampal nggak sih? Iya, aku kesel sama ibunya tapi ternyata ini. Oh iya, ini bisa perspektif dulu sama sekarang nih. Iya, di ibunya. Arjun Rampalnya ya. Ini aku tim Mimi, tim kakaknya. Iya kan, sama. Makanya aku juga kesel sama Arjun Rampal dan Preity Zintanya malah di sini. Iya, karena Preity Zinta
sukanya gara-gara dia udah tahu itu bosnya gitu kan. Lucu banget sih. Iya itu. Sama perspektif soal ibunya si pemeran utama, ibunya si Mimi ini ya. Dulu mungkin kita kesel karena kenapa sih si ibu ini pilih kasih, walaupun kalau misalnya tahu si ceweknya gitu namanya si Shalu itu anak gundik, bukan anaknya dia gitu ya, anak tiri gitu. Tapi kenapa kalau udah sayang sama anak kenapa nggak disayang? Tapi sekarang setelah berpikir, bayangkan bagaimana ibunya Mimi itu luar biasa legawa banget ya. Luar biasa keren sih menurut aku. Iya, bagaimana seorang ibu bisa menerima anak dari selingkuhan suaminya. Tuh. Itu keren banget sih, dibesarin. Iya. Siapa yang nggak bakalan dan udah begitu calon dari anak kandungnya direbut iya. juga. jadi kayak kok karmanya kok nggak putus gitu sih. Kok penderitaannya kok juga dialami sama anakku yang nggak tahu apa-apa, yang bahkan dia juga sayang sama si Shalu ini kan. Bener lagi itu bahkan sih. Dia juga nggak mempengaruhi si ini sutradaranya siapa deh? Kenapa dia keselin banget maksudnya? Tapi tolong lah. Tapi itu film itu memang flop di sana. Di flop? Sini di sini aja yang laris. Lagu-lagunya enak semua sih. Kemudian film yang underrated menurut Mbak. Underrated yang orang tuh hype banget tapi menurut Mbak biasa aja. Hype banget tapi menurut aku biasa aja. Apa ya? Lebih ke missing waktunya nggak sih kalau di aku? Iya. Apa? Apa? Kahun Apiarahe. Itu aku tahu filmnya, aku tahu pemainnya, tapi aku kelewat waktunya. Itu kan bagus-bagus, lagu-lagunya juga bagus-bagus kan. Hari Jogar Kareha, Hari Jogar Karega. Itu apa? Itu filmnya Salman. Ya kan? Itu lagunya juga. Kan? Itu kan lagunya bener-bener bagus-bagus semua dan musik. Nah, itu salah satu lagu yang temenku apal banget, aku enggak. Hari Jogar Karega. Kan enak banget tuh. Nah, ya. Aku kesel banget, nggak bisa. Kenapa kamu bisa, aku enggak gitu. Itu lebih ke buat fun-funan aja sih, kayak kamu bisa aku enggak. Gitu, enggak yang heartful banget. India itu selalu bisa membuat kita fun ya, lagu-lagunya. Iya, benar. Gitu. Apa lagi? Kalau aku ini film Three Idiot. Menurutku biasa. Kenapa? Karena gimana, kurang menurutku. Lebih bagus Pique secara cerita. Oke. Kalau di aku, karena Pique itu kan ini yang spesifik filmnya Amir ya. Perbandingannya Pique dan sutradaranya kebetulan sama. Jadi aku lebih suka Pique daripada si Three Idiot ini. Three Idiot mungkin ilmiah gitu kan, sense tentang engineer. Jadi aku nggak relate, walaupun memang bagus, ada potret kemiskinan. Nah, aku kan sudah termanjakan dengan film Bollywood yang konsepnya bagus, yang view-nya bagus. Giliran Three Idiot nih yang beneran India banget, jadi kayak kurang. Nah, kalau di Pique lebih menyorotin dia kan tentang Tuhan. Okay. Nah, di situ dijabarin semuanya tanpa bisa judgement satupun. Nah, itu menurut aku lebih meaningful daripada si Three Idiot. Karena sebenarnya yang disorot dari Three Idiots ini kan perjuangan dan ketidakadilan sebenarnya. Cuman memang yang dikemasnya adalah yaitu ketidakadilan, status sosial dan segala macam. Otomatis yang disorotin adalah hal-hal yang tidak menyenangkan di India. Sama kayak Slumdog. Iya, Slumdog juga aku nonton itu 10 tahun setelah rilis karena memaksakan ceritanya tentang apa sih kayak gitu. Tapi aku juga itu kayak yang ya udah bagus tapi sekali nonton. Iya, bagus yang nggak mau nonton lagi gitu. Cuma sekedar tahu aja tentang seperti ini. Gitu. Sama juga Three Idiot aku malas juga nonton lagi. Oh iya. Kalau Pique aku tonton lagi. Aku kayaknya Pique atau Three Idiots kayaknya aku repeat tapi rewatch. Kenapa jadi repeat order sih? Kayaknya aku rewatch tapi nggak yang banyak gitu. Kayaknya 2 atau 3 kali itu banyak nih. Tapi emang bagus sih, ya gitulah ya. Aku mau tanya, Mbak pengen ke India nggak sih? Pengen ke India? Pengen ke Kashmir. Bener, ke Kashmir bagus sih. Tapi sebenarnya ya, karena aku membaca Taj dan membaca Taj Mahal, itu 2 buku berbeda dengan pengangkatan
sejarah yang sama tentang Taj Mahal dan ya gitu kan, dengan tentang Islam dan Hindu kan pada eranya. Itu bikin aku sebenarnya dulu itu benar-benar aku tuh benar-benar penasaran sama Sungai Agra. Ternyata kotor banget. Semua sungai di India kotor, guys. Iya. Enggak, tapi memang Sungai Agra yang Agra apa Gangga? Agra dong. Agra. Yang berada di sekelilingnya istananya. Iya. Oke. Iya kan? Nah, itu tuh benar-benar digambarkan pada era itu bagus banget. Dan ya, kalau misalnya mungkin kamu tidak bisa secara langsung ke India, kamu bisa baca tentang konflik Islam Hindu di buku dua itu. Oke. Aku pengen. Menurutku soal ke India ini, aku tahu, aku udah mendapat mendapat ulasan langsung dari temanku yang udah ke sono. Jadi misalnya kamu ngelihat konten-konten gitu kan, ya mungkin yang diambil itu memang yang sengaja yang kotor-kotornya aja supaya emang itu naik kan, buat engagement doang ya. Dan memang menurut temenku juga India itu agak tempat-tempat yang kita harus siapkan mental ketika kita akan berkunjung ke sana. Betul. Tapi again, aku masih menaruh sedikit harapan bahwa tergantung budget, tergantung kota, tergantung explore apa yang ingin kita dapat. Kayak mungkin kita tetap bisa mendapatkan experience yang lebih baik kalau kita mengulik entah budayanya atau gitu alamnya. Karena ketika kita mengulik soal budaya, kita akan fokus kepada budaya apa dan bagaimana. Kalau kita fokus kepada selam areanya, ya gitu-gitu aja sih. Sebenarnya yang digambarkan di Bollywood itu ya memang bukan India, mereka sering syuting di luar. Iya, betul. Kayak rumahnya si Rahul itu kan bukan India, itu di London. Yang kayak istana itu, dan mereka juga lagu-lagunya seringnya di Swiss gitu kan. Jadi Bollywood itu memang dulunya yang film-film yang bagus-bagus ya nggak syuting di India. Iya sih. Baru-baru ini aja era-era 2010 ke bawah tuh mereka lebih kayak ini India seperti ini, ya udah digambarin. Mereka tuh lebih jujur. Kalau dulu itu ya mereka nggak mau syuting di tempat-tempat seperti itu. Jadi sebenarnya percaya bahwa di sana ada area bahaya dan area yang sangat ya seperti biasa kita lihat di sosial media, tapi mungkin ada tempat-tempat lain yang pasti karena tergantung budget. Mereka juga sering syuting di studio, bukan dibikin. Iya, studionya kan memang besar gitu kan, bener-bener real kayak satu kompleks gitu. Set gitu ya. Iya, di set gitu. Nah, kalau sekarang kan memang bener real lokasinya. Misalnya kalau di rumah kumuh ya rumah kumuh. Di rumah perumahan kumuh. Terus yang bener-bener di alam, kayak ada film Yeh Jawani Hediwani tuh aku suka banget sama view Manalinya. Aku kayak pengen banget ke Manali, bukan Kashmir. Manali itu berarti India mana? India mana ya, utara deh kayaknya. Utara. Kashmir itu bagus ya, bagus banget karena ya mungkin dingin kali ya. Iya, dia lebih dingin juga. Kayaknya cocok buat merumput gitu loh, hijau. Bagus banget emang. Bisa buat lari-larian sambil cari. Bisa muter-muter pohon juga ya kan, banyak pohon pinus. Ngerti. Dia sih yang ke Indiaan banget sama pinus. Dia suka peluk pinus, kocak. Dia terinspirasi dengan India. Kayak gitu. Kan sebenarnya itu dulu tuh bercanda dong sih, Mbak. Tapi ternyata itu bagus, tau grounding gak sih? Grounding. Kali sekarang yang metode untuk rilis stres, yang kita jalan di rumput tanpa alas kaki, peluk-peluk pohon, gitu. Ini Sari by kakak Puspita. Dia ini loh, maksudnya menyewakan kali aja teman-teman butuh Sari, mau butuh buat nanti ada kontaknya. Pokoknya nanti ada di bawah. Kontak IG-nya aja. Iya, IG-nya aja. Oke, gitu. Syarinya bagus-bagus kok.
Iya lagi warnanya cerah-cerah, dan kalau misalnya kamu butuh plus aksesorisnya ada loh. Ada banget. Oke, sekian aja malam ini kita bahas tentang India-Indiaan dan India beneran ini bahasnya bro. Jadi next time ya udahlah. Tapi sama. Dan jabat. Bye. Bye.